Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya masih menjelaskan materi mengenai biologi konservasi. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurjana dengan NIM 1910204087 dari kelas 5B Tadris Biologi dengan dosen pengampu Bapak Hendra Lardiman, SSI MTD. Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yakni membahas tentang pokok pembahasan. Ada dua, ya. Yang pertama yakni ada sistematik, yang mana akan membahas mengenai pengertian dan contoh dari sistematik. Dan yang kedua ada diversitas atau keanekaragaman, yang mana akan membahas mengenai pengertian beserta contoh. Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yakni sistematik. Nah, apa itu sistematik? Ya, kita masuk ke pengertian. Jadi, sistematik itu diartikan sebagai susunan atau aturan. Nah, jadi sistematik ini berasal dari bahasa Latin, yakni sistema, yang berarti urutan sistematis dari organisme. Nah, maksudnya ialah ilmu yang mempelajari keanekaragaman kehidupan di bumi, baik pada masa lalu maupun sekarang, serta hubungan antara makhluk hidup sepanjang sejarah. Nah, jadi hubungan tersebut divisualisasikan dalam bentuk pohon evolusi atau biasa disebut dengan pohon filogenetik. Nah, jadi kalau dalam biologi, sistematik ini merupakan cabang ilmu sistematik yang mempelajari sistem klasifikasi dan nomenklatur atau tata nama ilmiah dari organisme. Nah, jadi cabang ilmu sistematik ini sangat berkaitan dan bahkan dianggap dengan sinonim dengan kata taksonomi. Nah, jadi sistematik atau sistematik ini merupakan kajian yang lebih luas dari taksonomi dengan teori dan aspek praktis tentang evolusi, genetik, dan spesies. Nah, jadi bisa disingkat sistematik ini ialah susunan atau aturan. Mungkin itu bisa mengerti mengenai pengertian dari sistematik. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yakni mengenai contoh dari sistematik. Nah, jadi kan tadi sebelumnya sudah disebutkan bahwa sistematik ini sinonim dengan taksonomi yang membahas mengenai klasifikasi organisme. Nah, bisa dilihat contohnya ada bakteria, ada archaea, dan eukarya, yang mana kingdom atau kerajaan dari eukarya ada protista, ada fungi atau jamur, dan plantae atau tumbuhan, dan animalia atau hewan. Oke, masuk yang pertama, yakni ada bakteri. Adapun karakteristiknya ini merupakan organisme bersel satu prokaryotik. Nah, yang kedua ini ada archaea, yang artinya organisme bersel satu yang sering kali hidup di lingkungan yang ekstrim. Nah, terus yang ketiga itu ada protista. Nah, ini merupakan organisme uniseluler yang lebih kompleks dari bakteri. Selanjutnya ada fungi atau biasa kita sebut dengan jamur. Nah, ini adalah uniseluler dan menyerap makanan. Nah, yang selanjutnya ada plantae atau tumbuhan. Ini adalah multiseluler dan membuat sendiri makanannya. Yang terakhir ada animalia atau hewan, merupakan multiseluler dan mengambil makanan dari lingkungan. Nah, itulah untuk lebih jelasnya mengenai sistematik. Oke, selanjutnya kita masuk mengenai diversitas atau keanekaragaman. Apa itu? Nah, jadi diversitas itu artinya keanekaragaman. Nah, diversitas ialah keanekaragaman organisme yang menunjukkan beberapa variasi bentuk sifat, jumlah, dan bentuk morfologi dalam tingkat gen atau genetik, spesies atau jenis, dan ekosistem, serta dapat mempertahankan keberlanjutan ekosistem. Ya, untuk lebih jelas itu bisa kita singkat diversitas artinya keanekaragaman makhluk hidup. Oke, kita masuk mengenai contoh ya, dari diversitas tersebut. Nah, sebelumnya kita telah mengetahui bahwa diversitas ini terbagi menjadi 3 tingkatan. Ya, ada diversitas gen atau genetik, ada spesies, dan ekosistem. Nah, untuk contohnya, nah pada diversitas gen ini bisa kita lihat ada beberapa macam buah belimbing. Nah, di sana ada belimbing madu, bangkok, dan malaya. Mereka sama-sama belimbing tetapi memiliki gen yang berbeda. Nah, seperti ini ada rasanya yang manis, masam, dan lain sebagainya. Oke, yang kedua mengenai diversitas spesies atau jenis.
hewan yang kelasnya Felidae, merupakan karnivora, hewan karnivora, yakni ada harimau, kucing, dan singa. Selanjutnya ada diversitas ekosistem. Ya, di sana terdapat ekosistem laut, lumut, dan ekosistem padang rumput, dan lain sebagainya. Nah, oke, mungkin itu saja materi hari ini mengenai sistematik dan diversitas. Ya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.